Tes, tes. Oke. Ini hari ke-8 dalam membuat 1000 video random setiap hari. Kali ini aku juga gitu. Kali ini aku mau ngomongin soal financial market yang rasanya sudah semakin tidak rasional. Sebetulnya semenjak tahun lalu kondisi financial market itu sudah sangat tidak rasional karena bisnis-bisnis yang baru bikin blueprint mau bikin apa, tapi sudah dinilai, sudah dihargai, sudah dibeli, seakan-akan blueprintnya tuh sudah jalan, sudah ada income-nya, usaha udah jalan kayak gitu. Padahal baru blueprint, atau mungkin baru dapat izin, belum. Kalau kita ngomongin soal komoditas, mungkin perusahaan itu baru dapat izin buat nambang misal. Bahkan lahannya belum dicek seberapa isi komoditasnya dan lain-lain. Terus di tahun kemarin juga aku ingat ada satu orang yang mau bikin semacam hedge fund dengan target kalau nggak salah 30% per bulan. That's crazy, man. Kalau nggak salah ya, per bulan 30%, agak gila-gilanya. 10% per bulan aja nggak masuk akal. Dan belakangan aku buka thread, Instagram thread, aku lihat dua postingan berdekatan. Ada dua orang. Yang satu modal 3 juta, berekspektasi menjadi 50 juta dalam 1 tahun. Itu berarti sekitar hampir 20 kali lipat. Berapa ya? Kan kalau 10 kali lipatnya 30 juta. Katakanlah berapa berarti? Per 5, 48, 17, 16 sampai 17 kali lipat dari modal awal dalam waktu 1 tahun. Itu artinya ya segitu, harus dapat return dalam setahun. Kalau beli satu perusahaan misalkan, terus returnnya sampai 1700%. Dan yang lebih gila, satu postingan lainnya, dia trade, modalnya sama, 3 juta, berekspektasi menjadi 50 juta dalam, aku lupa deh, 3 bulan apa 1 bulan ya, kayak ya tentu semoga dapat, aku aminkan, karena ya kenapa enggak, kalau itu memang bikin seneng kenapa enggak gitu. Tapi masalahnya itu sebetulnya bukan return yang masuk akal dalam berinvestasi. Untuk mendapatkan return sebanyak tadi 1.700 setahun, itu tuh perlu skill dan keahlian yang bukan gampang gitu. Sedangkan rasanya yang bikin trade ini tuh orang yang baru masuk ke financial market. Dan aku tuh ikut salah satu komunitas saham, Mentor Baik. Aku kan baru masuk berinvestasi saham tuh belum pernah ngerasain crash. Justru aku masuknya tuh, kan COVID itu crash tuh. IHSG turun, orang-orang yang masuk ketika IHSG turun, itu tuh ngambil saham apapun pasti untung. Even monkey can get money. Quotes-nya aku lupa spesifiknya kayak gimana. Cuman intinya di fase ketika indeks turun, semua saham itu under value, semua orang bisa making money di financial market. Nah, aku masuknya tuh ketika indeksnya tuh udah mulai naik lagi. Kita seakan-akan sudah recovery. Dan di sini aku dihajar habis-habisan. Aku masukin uang dingin aku sini semua, dihajar habis-habisan. Makanya meskipun masuk sekitar 2022-2023, apa mungkin 2021 ya? Pokoknya pas udah rebound. Pokoknya indeks sempat turun, udah rebound gitu. Aku tuh kena hajar karena indeksnya udah sempat naik gitu. Makanya baru profit di tahun 2006. Baru taking profit pertamaku. Yang kemarin saham Dewa yang beggar itu. Dan rasanya, melihat tanda-tanda market yang seperti ini, bahkan sempat juga lihat di Reels kayak ojol tapi buka online trading apps
Jadi sambil trading gitu di HP-nya kelihatan buka sekuritas tertentu dapat 5 juta sehari, kayak ya alhamdulillah sih itu rezeki. Cuman masalahnya gimana ya cara ngejelasin, karena aku juga bukannya yang expert gimana. Aku ngeri, aku tuh ingin mencoba menjelaskan sesuatu, tapi karena aku tidak terlalu jago, aku nggak bisa menyederhanakan bahasanya. Cuman bayangin aja, aku nggak tahu biasanya pendapatan dari ojek online itu berapa. Cuman ini dalam satu hari dia bisa dapat 5 juta dari trading saham. Dan ketidakrasionalan market itu juga aku rasain sendiri. Yang mana belakangan aku tuh makin sering ngeliatin online trading apps, padahal sebetulnya itu sangat-sangat berpengaruh buruk buat aku, karena secara emosional dan psikologis malah jadi terombang-ambing. Aku udah nggak steady lagi. Aku banyak menghabiskan waktuku hanya untuk melihat chart. Yang jika mana memang pekerjaanmu adalah traders, it's good karena mungkin memang itu strategimu. Tapi buat aku yang sebetulnya tidak melakukan transaksi apapun ketika buka itu pun ya benar-benar tidak berguna. Dan apa ya, mungkin di hari ke-8 ini yang pengen aku ngomongin adalah, jadi aku nggak bisa ngebayangin ketika, karena ini tuh pasti ada momennya akan terjadi crash. Pasti, karena kalau nggak ada crash tuh, crash tuh adalah sebuah kepastian karena tadi marketnya sudah sangat tidak irasional. Sudah sangat irasional maksudnya. Bahkan kalau lihat dari postingan-postingan di Stockbit, stream Stockbit, itu juga ada orang yang bilang kalau para penjudi Zeus slot itu sekarang udah mulai geser judinya. Kalau dulu judinya slot, sekarang budget judinya itu dimasukin ke saham semua, jadi judi satu lot. Sama aja, sama-sama judi. Dalam arti kayak, kalau nggak salah juga jumlah orang yang berinvestasi di tahun 2025 itu meningkat pesat. Kondisi real ekonomi juga, kalau kamu punya teman bisnis juga pasti ngerasain income turun, penjualan turun, banyak hal turun. Dan ya pasti, yang aku takutin ya pasti akan ada crash, karena nggak sehat lah yang kayak gini. Aku juga bisa ngomong kayak gini di video random ini karena aku tahu yang nontonnya sangat sedikit. Apalagi yang mau nonton sampai akhir, kayaknya nggak ada deh. Kalau ada coba komen. Aku pengen tahu. Coba komen, kasih emot jempol 5 kali kalau ada yang nonton sampai akhir. Intinya di video kali ini tuh aku cuman concern kayak takutnya orang-orang tuh yang masuk sampai ngegadein rumah, jual tanah, pakai uang nikah buat masuk ke bursa dengan harapan dapat uang gampang, karena mungkin lihat temannya yang nyemplung ke saham baru sebulan 2 bulan dapat profit gila-gilaan, tergiur all in dan habis uangnya di market. Aku nggak ngebayangin kondisi kayak gitu. Ya mungkin itu sih buat hari ke-8. Aku takut aku nggak bisa ngebayangin market crash yang terjadi nanti akan seperti apa. Semoga aku diberi kemampuan untuk bisa menyadari tanda-tandanya lebih awal, diberi kemampuan untuk bisa merasakan cukup, karena kondisinya sekarang portoku juga masih chip in, belum aku take profit semua. Ya semoga kalau kamu nonton juga dan kamu ada di financial market, semoga kamu juga termasuk yang bisa menyadari tanda-tanda itu dan bisa bisa mencukupkan diri dengan profit tertentu. Sampai jumpa di video hari ke-9. Bye-bye.